saya Lia Purnamasari dengan NIM 2004389 di IKB akan sharing sedikit mengenai kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Topik yang akan saya bahas yang pertama yaitu visi misi pembangunan nasional. Lalu yang kedua ada rencana pembangunan jangka menengah 2005 sampai 2025. Lalu yang ketiga ada arah kebijakan umum pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Bahasan yang pertama yaitu visi dan misi pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025 adalah Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupannya sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Suatu bangsa dapat semakin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Bangsa yang adil adalah bangsa yang tidak memelihara diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun etnis atau suku. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, serta dapat memberikan arti dan peran penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Lalu terdapat 8 poin misi. Yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, mewujudkan Indonesia asri dan lestari, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Lalu topik kedua, rencana pembangunan jangka menengah 2005 hingga 2025. Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahunan atau RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dengan skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. RPJS ke-1 2005 hingga 2009 diarahkan penataan kembali dan membangun Indonesia di segala bidang dengan tujuan menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJM kedua 2010 hingga 2014 tunjukkan pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang yang menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. RPJM ketiga 2015 hingga 2019 ditunjukkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat. RPJM keempat 2020 hingga 2025 ditunjukkan pada kegiatan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Lalu pembahasan ketiga, arah kebijakan umum pembangunan nasional. Yang pertama, arah kebijakan umum bertujuan melanjutkan pembangunan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Yang kedua, arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang, termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah, termasuk desa kota, dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu. Demikian pula, kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.